Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Vina Widadi, NIM 2011050134. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggapan video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, tentang perhitungan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu tahun. Nah, selanjutnya konsep pendapatan nasional terdiri dari 6. Yang pertama, produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Penjelasan yang pertama, untuk produk domestik bruto adalah jumlah produk baik barang atau jasa yang dihasilkan dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik satu selama kurun waktu 1 tahun. GPD sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Penjelasan yang kedua, untuk produksi nasional adalah jumlah nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara selama 1 tahun. Misalnya contoh, ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian atau produknya sendiri dari Vietnam atau luar negeri, maka barang yang dihasilkan itu masuk di dalam GNP tersebut. Rumusnya GNP sama dengan pendapatan dalam negeri ditambah pendapatan luar negeri dikurangi pendapatan asing di dalam negeri. Penjelasan yang ketiga, produk nasional neto ialah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang normal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau D penyusutan barang modal. Penjelasan yang keempat, NNI produk nasional neto ialah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik aktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang bebannya dialihkan pada pihak lain seperti pajak hadiah. Penjelasan yang kelima, PI pendapatan perseorangan ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang masyarakat, misalnya gaji seorang karyawan kantoran atau pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba tahun ditambah transfer payment. Transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan balas jasa produk melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti dana pensiun. Penjelasan yang terakhir yakni pendapatan yang siap dibelanjakan yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya DI sama dengan PI ditambah pajak langsung. Nah, pajak langsung di sini awal bahwa bebannya tidak dapat diambil alih kepada pihak lain, contohnya pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala dan masih banyak lagi.
Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Penjelasan yang pertama adalah menjumlahkan barang jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha. Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah titik-titik ditambah PN dikali QN. Penjelasan yang kedua yakni menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Penjelasan yang terakhir yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Y sama dengan C ditambah 1 ditambah 6 buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Pendapatan nasional DI perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengeluarkan penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat produksi di sektor perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus kesejahteraannya ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami. Selanjutnya, sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yang kedua sodakoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usur, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.